بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحبة في الله جماعة salat maghrib, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia nikmat kepada kita semua. Dan sungguh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sangatlah banyak, sehingga tak ada satupun di antara kita yang mampu, yang sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Nikmat Islam, nikmat iman merupakan kedua nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Lalu kemudian dua nikmat yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di antara kita yang tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa duduk di majelis ilmu ini. Semoga majelis ilmu kita mendapatkan rahmah, mendapatkan keberkahan, dan semoga kita pun mendapatkan ampunan di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan semoga apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Ahibba fillah, kita melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang sirah nabawiyah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan ghazwah Bani Quraidah. Ya. Perang Bani Quraidah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab.
Dan Bani Quraidah ini terkait dengan peperangan Khandaq itu. Ya. Bani Quraidah itu telah terikat dengan satu perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika pasukan gabungan terbentuk ya antara kafir Quraisy kemudian Yahudi Bani apa? Yahudi Bani apa? Bani Nadhir. Ya, kemudian kaum munafik itu menjadi satu dan beberapa kabilah Arab menjadi satu. Makanya disebut dengan perang Ahzab. Ya. Nah, Bani Quraidah awalnya menolak. Ya, karena ketika pasukan gabungan ini sudah mau memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit sehingga terganggu. Ya. Mereka nggak bisa leluasa untuk berperang. Lalu kemudian Huyai bin Akhtab, kepala suku Yahudi dari Bani Nadhir yang sudah terusir. Ya, Bani Nadhir ini sudah terusir dari Madinah, tapi masih dendam. Ya. Dan yang mencanangkan perang Ahzab ini, ya, dendamnya dari Yahudi Bani Nadhir ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nah, Huyai bin Akhtab ini sebagai kepala sukunya. Karena nggak bisa masuk ke Madinah, terhalang oleh parit, dia mencari jalan agar bisa bertemu sekutunya, yaitu Bani Quraidah. Yang mana Bani Quraidah ini masih terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Huyai bin Akhtab membujuk, ya, membujuk mereka ya, untuk melanggar perjanjian tersebut. Dan pasukan gabungan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Udah dibujuk nih, manut. Tapi perang Khandaq ya, Allah menangkan kaum muslimin. Dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, melawan pasukan gabungan ini. Dan tentara Allah Jalla wa'ala yang pada saat itu menolong kaum muslimin. Karena pada kesempatan yang lalu kita sudah menerangkan pada perang Khandaq itu ya, pada musim ketika paceklik, dingin yang begitu sangat dingin, tak kuat. Mereka menunggu untuk bisa berperang tapi nggak bisa perang. Ya, sampai akhirnya bagaimana caranya bisa memasuki parit. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan didatangkannya apa? Tofan, angin topan. Ya, didatangkannya rasa lapar dan rasa takut dari pasukan gabungan ini, sehingga kemudian mereka nggak mendapatkan apa-apa dan mereka mendapatkan kekalahan. Nah, tadi Bani Quraidah mereka sudah melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sangka bahwa akan menang dan dapat mengalahkan kaum muslimin, bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tujuan mereka. Namun apa? Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun ya, dengan bujuk rayu dari Huyai bin Akhtab ini. Bahkan pasukan gabungan dan Bani Quraidah ini mereka pulang membawa apa? Kerugian. Mereka membawa kerugian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat
Al-Ahzab ayat 25. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, gak mendapatkan apa-apa. Mereka mendapatkan kekalahan yang telak pada perang Khandaq ini. Disangka mereka akan mendapatkan kemenangan besar karena gabungan dari Yahudinya, ya, dari kafir Quraisynya, orang-orang munafiknya, ya, kemudian kabilah-kabilah Arab yang membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bergabung untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tapi nggak mendapatkan apa-apa. Malah mendapatkan kejengkelan karena kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Lalu tentang Bani Quraidah ini, ahibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sama pada surat Al-Ahzab ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, itu dari Bani Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi tentang kisah perang Bani Quraidah ini, ya, itu terjadi seusai dari perang Khandaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Kemudian tidak ada yang dilakukannya kecuali meletakkan senjata. Sudah selesai ini perang dan sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Selesai perang. Rasulullah kembali lagi ke Madinah dan meletakkan semua senjata mereka. Lalu kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Jalla wa Ala melalui malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Bani Quraidah. Untuk datang ke Bani Quraidah. Maka kemudian hibafillah rahimakumullahu jami'an, kata malaikat Jibril seraya berkata, apakah kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjatanya. Para malaikat, mereka belum meletakkan senjatanya. Berangkatlah bersama sahabatmu menuju Bani Quraidah. Lalu kemudian aku akan mengawalmu
dan akan meluluh lantahkan benteng-benteng mereka. Aku akan tanamkan kepada mereka Bani Quraidah ini apa? Rasa takut pada hati mereka. Lalu kemudian malaikat Jibril kembali berangkat dengan pasukan para malaikatnya. Dan disebutkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat debu-debu berterbangan di lorong-lorong perkampungan Bani Ghanam karena pasukan Jibril alaihi salam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Quraidah. Dan disebutkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Kemudian namun sebagian mereka telah mendapatkan waktu asar saat dalam perjalanan. Kemudian berkatalah satu dari mereka ini, dari para sahabat Nabi SAW, kita tidak akan sholat asar sampai kita datang di perkampungan mereka. Sedangkan sebagian lagi berkata, tidak, kita harus sholat dulu sebab bukan itu yang diinginkan Nabi. Kemudian peristiwa ini diceritakan kepada Nabi dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Ya, yang mereka sholat asar terlebih dahulu tidak Nabi salahkan, yang mereka sholat asar bersama Nabi di Bani Quraidah pun tidak Nabi salahkan. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke perkampungan Bani Quraidah dengan membawa kekuatan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Dan pasukan ini terdiri dari 36 pasukan berkuda dan melakukan pengepungan terhadap benteng dari Bani Quraidah selama kurang lebih 10 hari. Dikepung benteng mereka oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai kemudian Allah Jalla wa'ala membuat Huyai bin Akhtab pulang dan kembali ke bentengnya, lalu menanamkan rasa takut ke dalam hatinya, sementara pengepungan ini terus berjalan, terus berlanjut, sampai akhirnya mereka meminta untuk dikirim perwakilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa negosiasi. Akhirnya kemudian mereka mengirim Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Akhirnya Abu Lubabah datang menemui mereka. Ketika mereka melihat Abu Lubabah datang, semua orang berdiri. Sedangkan para wanita dan anak-anak menyambutnya dengan tangisan yang mengiba, biar dikasihani, biar jangan sampai diusir atau jangan sampai kemudian dibunuh, karena mereka nggak ngelawan. Bani Quraidah nggak sama seperti Bani Nadir. Ketika Bani Nadir ada perlawanan dengan Rasulullah SAW, adapun mereka sudah nyerah sudah. Akhirnya para wanitanya menangis, anak-anaknya menangis, mengiba agar jangan sampai kemudian mereka ini diusir. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Lubabah, apakah menurutmu kami harus tunduk dengan keputusan Muhammad?
Maka Abu Lubabah berkata, "Ya," sambil memberi isyarat tangan ke lehernya. Gini. Padahal Abu Lubabah nggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan seperti ini. Enggak, ini sudah. Oh, udah. Ya. Kemudian berarti mereka akan membunuh kita. Dan kita harus melawan mereka kalau begitu. Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, saat kedua kakiku belum bergerak, aku sadar." Abu Lubabah ini sadar kalau apa yang dia katakan ini bukan perintah dari Rasulullah. Lihat bagaimana ya kecintaan para sahabat Nabi SAW. Begitu sadar langsung ketakutan. Padahal cuma mau nakut-nakutin Yahudi Bani Quraidah aja nih, kamu giniin sudah. Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, saat kedua kakiku belum bergerak, aku sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya." Kemudian ia pun kembali dan tidak berani menjumpai Rasulullah. Kembali tapi nggak berani menjumpai Nabi SAW. Kemudian hingga akhirnya Abu Lubabah ini mengikat dirinya pada sebuah tiang masjid. Saking takutnya. Dia disuruh sama Rasulullah untuk menjadi juru bicara saja sama orang-orang Bani Yahudi Quraidah ini. Enggak disuruh gini, enggak. Ya. Begitu, saya telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Malu dia kepada Rasulullah SAW. Sekembalinya ya dari pemukiman benteng dari Bani Quraidah ini, Abu Lubabah enggak berani menemui Rasulullah SAW. Sampai kemudian beliau mengikatkan dirinya pada sebuah tiang masjid seraya berkata, "Aku tidak akan meninggalkan posisi ini hingga Allah menerima taubatku atas apa yang aku lakukan." Ia berjanji tidak akan menginjakkan kakinya di Bani Quraidah selama-lamanya dan tidak akan melihat negeri yang beliau pernah melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya untuk selama-lamanya. Ibnu Hisham rahimahullah, ia berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang Abu Lubabah seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah dari Ismail ibn Abu Khalid dari Abdullah bin Abi Qatadah, ayat yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kemudian Ibnu Hisham berkata kembali, ia mengikat dirinya, Abu Lubabah mengikat dirinya selama 6 hari. Selama 6 hari beliau radhiyallahu anhu mengikatkan dirinya. Istrinya datang untuk membuka ikatannya setiap kali datang waktu salat. Lalu ia berwudu dan salat, kemudian mengikat diri lagi hingga turun ayat yang menerima tentang taubatnya. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Kemudian mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 102. Kemudian tentang Bani Quraidah, akhirnya mereka pun tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga dengan ya, orang-orang dari suku Aus. Suku Aus ini memohon kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada mitra mereka, kepada sekutu mereka. Ya. Karena Yahudi Bani Quraidah ini sekutu dari Bani Aus. Kemudian sebagaimana beliau pernah berbuat baik kepada Bani Qainuqa, yaitu mitra suku Khazraj. Khazraj dan Aus ini merupakan kabilah besar dari kabilah yang berada di Madinah. Aus dan Khazraj ini. Khazraj mereka bersekutu dengan Bani Qainuqa, ini juga sama Yahudi yang sudah terusir. Ini Yahudi yang terakhir yang berada di Madinah ini Bani Quraidah, kemudian Bani Nazir. Dan Bani Aus merupakan sekutu dari Bani Quraidah. Dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mereka, yaitu Bani Quraidah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian senang," kata Rasulullah SAW, "seandainya yang akan mengambil keputusan adalah tokoh kalian." Jadi Rasulullah yang memberikan keputusan kepada sekutu dari Bani Quraidah itu sendiri. Jadi bukan Rasulullah yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan sekutu mereka, teman baik mereka. Akhirnya mereka menjawab tentu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tokoh itu adalah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika mendengar Sa'ad bin Mu'adz yang akan menjadi yang memberikan keputusan untuk Bani Quraidah ini, semuanya setuju. Ya, setuju. Lalu kemudian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, penduduk Quraidah dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu Rasulullah SAW meminta Sa'ad untuk datang, karena Sa'ad pada saat itu sedang dalam posisi terluka, terkena panah pada peristiwa perang Khandaq. Ya. Kemudian berdasarkan keputusan Rasulullah SAW yang menghendaki Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi pemberi keputusan untuk sanksi yang diberikan kepada Bani Quraidah, lalu datanglah Sa'ad. Kemudian ia pun datang dengan mengendarai keledai. Ketika posisinya dekat dari masjid, Nabi SAW berkata kepada orang-orang Ansar, berdirilah untuk pemimpin kalian atau orang yang terbaik di antara kalian. Lalu kemudian beliau berkata kepada Sa'ad, mereka ingin agar kamulah yang mengambil keputusan. Maka Sa'ad berkata, bunuh semua prajuritnya. Bunuh semua prajurit, disangka akan mendapatkan keputusan yang baik dari sahabatnya sendiri, sekutunya sendiri. Begitu saat tiba, mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdiri untuk menyambut kedatangan pemimpin mereka. Dan ketika Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad untuk memberikan keputusan kepada Bani Quraidah, maka kata Sa'ad berkata, bunuhlah semua prajuritnya. Kaget semuanya itu. Ya. Kemudian hibbafillah rahimahullah jami'an, bunuh semua prajurit mereka dan jadikan keluarga mereka sebagai tawanan. Nabi SAW berkata,
kami telah memutuskan dengan hukum Allah, atau beliau mengatakan dengan hukum malaikat. Ibnu Qayyim berkata, mereka berkata, wahai Sa'ad, mereka menginginkan kamu yang memutuskan. Maka kemudian Sa'ad menjawab, apakah keputusanku berlaku untuk mereka? Mereka menjawab, ya. Ia berkata lagi, berlaku juga bagi seluruh kaum muslimin? Mereka menjawab, ya. Ia berkata lagi, berlaku juga bagi orang yang ada di sana, sambil mengarahkan wajahnya dan memberikan isyarat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, juga berlaku bagiku. Kemudian ia berkata, aku putuskan hukumannya adalah semua laki-laki dibunuh. Semua laki-laki dibunuh, keluarganya ditawan, dan hartanya dibagikan. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau bersabda, kamu telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah dari atas langit yang ketujuh. Ya. Kemudian sebagian mereka dari Yahudi Bani Quraidah ini masuk Islam sebelum ada keputusan. Sebelum ada keputusan mereka masuk Islam. Sedangkan Amr bin Sa'ad, dia melarikan diri dan tidak ada yang mengetahui kemana ia perginya. Dan ia pun termasuk orang yang telah menolak untuk melanggar perjanjian. Maka ketika keputusan sudah diambil, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka yang telah tumbuh janggutnya dan yang belum tumbuh janggut dianggap masih anak-anak. Lalu digalilah lubang besar di tengah pasar Madinah. Kemudian mereka semua dipenggal, ya, yang jumlah mereka mencapai kurang lebih 600 sampai 700 orang dari Yahudi Bani Quraidah ini, yang dianggap mereka ini memang sudah baligh. Tidak ada wanita yang dipenggal. Tidak ada wanita yang dipenggal kecuali hanya satu, karena ia telah memukul Suwaid ibn Samit radhiyallahu anhu dengan batu hingga Suwaid bin Samit ini meninggal dunia. Kemudian hibafillah rahimakumullahu jami'an. Selain itu dihadirkan pula Huyai bin Akhtab. Ia memakai pakaian yang telah disobek-sobek dengan sengaja agar tidak disiksa. Sementara tangannya diikat di atas lehernya. Ketika ia melihat Rasulullah SAW, ia berkata, demi Allah, aku tidak menyesal memusuhimu. Siapa yang dihinakan Allah pasti hina. Kemudian ia menghadap manusia seraya berkata, wahai manusia, tidak apa-apa dengan keputusan Allah. Ini hanya takdir, ketentuan, dan tragedi berdarah yang telah Allah tetapkan atas Bani Israel. Kemudian ia pun duduk bersimpuh, lalu dia pun dipenggal kepalanya. Inilah kisah perang dari Bani Quraidah ini. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang Ahzab atau perang Khandaq atas pengkhianatan Bani Quraidah, lalu keputusan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an untuk membunuh mereka yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Sedangkan untuk anak-anak dan wanita mereka tidak dibunuh. Lalu kemudian ahibba fillah rahimakumullahu jami'an, di antara beberapa pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kisah peperangan Bani Quraidah ini, yaitu lihat bagaimana bergegasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sekalipun mereka masih merasa letih, ya, mereka masih letih. Habis berperang, mereka baru meletakkan senjata perangnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahukan bahwa pasukan para malaikat mereka belum beristirahat dari berperang. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, seraya mereka semua bangun, bergegas untuk memenuhi perintah Rasulullah SAW. Kemudian hibbafillah rahiman rahimakumullahu jami'an. Dan lihat bagaimana, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya untuk sholat asar nanti di perkampungan Bani Quraidah. Lalu kemudian sebagian para sahabat berkata, nanti kita sholat asarnya bersama Rasulullah SAW di perkampungan Bani Quraidah. Sedangkan yang lain mengatakan kita ini sudah masuk waktu asar, maka kita harus sholat asar. Lalu mereka satu sama lain saling berdebat. Lalu datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Hibbafillah rahiman rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau ada perselisihan di antara mereka, apa kata Allah Jalla wa ala? Farudduhu ila Allah war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Ketika kita berselisih tentang satu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh kita, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Bagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa ala dan bagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikuti. Dan lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat antusias, begitu ada perselisihan di antara mereka, mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain. Mereka datang kepada Rasul dan Rasul SAW menyampaikan kepada mereka yang melakukan salat asar di Bani Quraidah tak salah, dan yang salat asar pada waktunya pun mereka tidak salah. Kemudian hibbafillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan lihat bagaimana para sebagian ulama menjadikan perbuatan sahabat itu sebagai dalil. Jika dilihat bahwa kebenaran itu beragam, artinya ungkapan ini adalah apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah lawan dari kebatilan, sesungguhnya kebenaran itu tidak mungkin beragam. Kebenaran itu satu. Al-haq itu satu, tidak beragam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah satu. Namun apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah dalam pandangan syariat, yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, maka kebenaran dalam makna ini memang beragam. Kita harus membedakan antara kebenaran sebagai esensi yang dengan kebenaran yang dipandang benar oleh syariat dan diridhai hingga diberi ganjaran, maka kebenaran di sini bisa beragam. Satu contoh, pada masa kini ada berbagai pendapat, ya, dari berbagai mazhab. Dalam suatu masalah ada berbagai macam pendapat. Kemudian dalam suatu masalah ada berbagai macam pendapat. Seseorang yang menjadi muqallid atau hanya mengikuti pendapat mazhab yang ada, insya Allah berada dalam kebenaran. Ia dianggap berada pada amalan syar'i yang diridhai. Kemudian berikutnya tentang dua sahabat yang berbeda dalam menyikapi perintah Nabi SAW tentang untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ya, yang satu untuk sholat asar tepat pada waktunya, mereka semuanya kedua-duanya mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh Amr bin Al-As
radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Jika seorang hakim mereka berijtihad lalu benar tentang ijtihadnya ini, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Dan di antara 2 belah pihak yang berijtihad berbeda tidaklah saling disalahkan. Jadi kita nggak boleh menyalahkan yang tidak mengikuti Rasulullah, tidak pula menyalahkan orang yang sholat tepat pada waktunya, karena kesemuanya itu dianggap oleh Rasulullah SAW semuanya benar. Dan ini ya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Bani Quraidah ini. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan pada tahun itu pun juga Nabi SAW menikahi Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha, wa ummuha Amimah ammatuh, yang mana ibu dari Zainab bintu Jahshin adalah bibi dari Nabi SAW yang bernama Amimah, setelah mendapatkan perceraian. Jadi dulu Zainab pernah menikah dengan Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu ini pada mulanya anak angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan pengangkatan anak mendapatkan nasab dari orang tua angkatnya. Pada mulanya itu Zaid ibn Muhammad. Lalu Allah Jalla wa Ala menurunkan ayat tentang penolakan anak angkat mendapatkan nasab dari ayah angkatnya. Lalu kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW dengan sepupunya. Dengan sepupunya Nabi SAW, yaitu Zainab bintu Jahshin. Namun pernikahannya ini tidak langgeng. Lihat, para sahabat pun mendapatkan hal seperti ini. Para sahabat Nabi SAW mendapatkan yang namanya ketidaklanggengan dalam rumah tangganya. Cekcok, sering ribut. Karena kita tahu bahwa Zaid itu dari kalangan apa? Zaid itu dari kalangan budak. Zaid ibn Harithah, dia orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan abid, dari kalangan budak. Karena bersama Rasulullah SAW sedari kecil. Ketika orang tuanya sudah ketemu, karena hilang Zaid ini. Dari kecil hilang, nggak nyasar, nggak tahu kemana. Sampai kemudian dibeli oleh keponakan dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Sampai kemudian datang Islam dan masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian akhirnya menikah dengan Zainab. Dan Zainab wanita terpandang, Quraisyiyah, wanita terpandang, nikah sama budak, ribut baik, ribut baik, sampai akhirnya kemudian cerai. Begitu cerai, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Zainab. Allah langsung yang memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi Zainab. Kaget. Anak angkat mau nikah, bekasnya anak angkat. Dinikahi sama bapak angkat. Makanya kemudian adanya ibtal tabanni, pembatalan yang namanya anak angkat mendapatkan nasab dari ayah angkatnya, untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin dan bangsa Arab pada saat itu. Wallahu taala alim shawab. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.